Kisahnya sejauh ini, sinar matahari telah menghilangkan sebuah kegelapan. Kau akan mendapatkan seorang putra nanti. Dia akan mewarisi energi dan kekuatanku dalam dirinya. Tapi di sisi lain, kejadian itu telah dirahasiakan. Wahai Dewa Surya, kumohon lindungi anakmu. Jangan khawatirkan anakku, Kunti. Dia ada dalam perlindunganku. Aku telah berikan dia perisai dan anting keramat. Tidak ada kekuatan di semesta ini bisa menembus perisainya itu. Anakku akan menjadi sosok yang gigih. Dia akan dikenal di seluruh dunia sebagai Karna. Sementara itu Pandu setelah mendapat doa dari Gandhari telah tiba untuk mengikuti Swayamwara. Tepat di saat dua raja akan melakukan pertarungannya. Adu kekuatan bukanlah di sini tempatnya, tapi di medan perang. Aku minta kau untuk ajukan pertanyaanmu. Pertanyaanku adalah... Dan dengan memberikan jawaban yang benar dari pertanyaan Kunti, Pandu memenangkan pemilihan di Swayamwara. Kisah pun berlanjut. Buat pengumuman ke seluruh kerajaan Kuru bahwa Raja Pandu telah berhasil memenangkan hati Kunti. Hidup Raja Pandu! Hidup! Hidup Raja Pandu! Hidup! Hidup Raja Pandu! Hidup! Hidup Raja Pandu! Hidup! Pangeran, makananmu. Letakkan. Rasanya hari ini sedikit berbeda. Makanannya disiapkan dengan gaya masakan ciri khas Gandhara, Tuan. Putri Gandhari ingin Tuan bisa mencicipi juga makanan dengan ciri khas Gandhara. Dia sendiri ya. Kalau Tuan tidak suka, akan aku siapkan makanan lain yang Tuan suka dalam waktu yang cepat. Tidak. Rasa masakan Gandhara enak. Rasanya berbeda, tapi lezat. Kau tidak mau duduk? Jadi akhirnya masakan Gandhara berhasil masuk ke dalam dapur kerajaan Hastinapura. Ini percobaan pertamaku, Pangeran. Rasanya lezat. Tapi tidak akan terkenal di Hastinapura. Mulai sekarang, yang akan diikuti makanan dari Kunti. Keanekaragaman makanan akan membuat keindahan dari makanan akan meningkat. Kalau rasa itu ada di sini, menggabungkan dari Gandhara dan Kunti, apakah itu hal buruk?
Jangan coba-coba mengajariku. Kau tidak punya hak untuk menasehatiku. Aku hanya berusaha menenangkan hatimu yang marah, Pangeran. Aku mengerti kalau kau masih marah. Tapi Pangeran, pilar-pilar dari sebuah kuil akan terasa sama kuatnya. Dengan apa yang menahannya, Pangeran? Sebenarnya kuil itu bisa saja berdiri tanpa tiang. Seseorang yang terlahir dengan kekurangan tidak akan pernah bisa menjadi sebuah pilar. Pilar sebagai pendukung tidak akan ada gunanya kalau tidak mendapat dukungannya. Di mana batu yang telah dibuat untuk menggantikannya adalah sesuatu yang hanya bisa diketahui oleh yang membangunnya. Inilah saatnya melupakan kepahitan itu lalu menerima Pandu dan Kunti. Jangan kau sentuh aku. Aku belum memberimu hak untuk melakukannya. Setiap kali aku mencoba menganggapmu sebagai istriku, perilakumu ini membuatku merasa betapa besar kau telah menghinaku. Betapa senangnya dirimu. Betapa selama ini kau tidak berubah. Ingatlah, Gandari. Aku tak akan menyambut Pandu. Begitu juga kau. Karena aku suamimu. Tugasmu adalah mematuhi perintahku. Sekarang pilih antara kehormatan atau tugasmu. Atau abaikan saja. Dua orang yang semakin dekat berusaha membentuk ikatan dan peraturan untuk membuat yang lain merasa pasti akan hubungannya. Kalau kita terlalu memikirkan setiap hubungan, kita akan segera menyadari bahwa sumber dari semua itu adalah batasan yang kita buat untuk yang lain. Dan meski bila tanpa sengaja ada orang lain yang tidak sengaja menginjak batasan itu, maka saat itu hati kita akan penuh dengan kemarahan. Apa sebenarnya bentuk asli dari batasan itu? Pernahkah kita memikirkan itu? Dengan menunjukkan batasan itu, kita tidak membiarkan orang lain menentukan keputusannya sendiri. Kita memaksakan keputusan kita pada orang lain. Dengan kata lain, kita menolak kebebasan yang dimiliki orang lain. Dan saat sebuah kebebasan ditolak, hatinya akan penuh dengan penderitaan. Dan saat dia menghancurkan batasan itu, hati kita akan penuh dengan kemurkaan. Bukankah itu yang selalu terjadi? Tapi kalau semua orang menghargai kebebasan orang lain, maka setiap batasan dan peraturan yang ada akan hilang. Dengan kata lain, seperti juga kesepakatan adalah tubuh dari sebuah hubungan. Bukankah kebebasan adalah jiwa dari sebuah hubungan? Pikirkanlah itu. Tidak, sayang. Orang pertama yang akan mendapatkan penghormatan adalah Raja dari Yadawa, Surasena. Dia adalah ayahnya Kunti. Tidak Kunti Boja. Yang lebih pantas dari ayahnya adalah orang yang telah membesarkan sang anak. Yang ayah katakan itu memang benar. Orang yang meninggalkan anaknya setelah lahir tidak akan bisa menjadi yang pertama mendapatkan kehormatan. Hakmu akan selalu menjadi yang kedua.
Silakan lanjutkan. Mari. Kau dengar itu, Priyambada? Begitu baik hati dan sopannya jalan suamiku. Dengan memilihnya, aku telah membuat diriku beruntung, Priyambada. Benar, Tuan Putri. Tapi sekarang kau jangan lakukan hal apapun yang bisa merenggut keberuntunganmu itu. Tapi aku tidak bisa menipu suamiku sendiri. Kalau demi mencapai sesuatu seseorang harus berbohong, penipuan itu tidak lain demi melindungi dirinya. Kalau kebenaran disembunyikan, itu bukan berarti penipuan, Tuan Putri. Jangan coba menguntai kata-kata indahmu, Priyambada. Kebenaran dari dunia akan lebih baik ditempatkan secara khusus. Tapi ingatlah selalu, bila kebenaran yang sama diberikan ke tangan seorang musuh, itu akan menjadi sebuah bencana. Apa ini? Apa yang kau lakukan? Untuk melindungimu, Tuan Putri. Ini untuk melindungi hidupmu dan Raja Pandu dari serangan orang jahat manapun. Selama benang ini masih terikat di tanganmu, kau tidak akan mengatakan apapun tentang masa lalumu pada suamimu.